Sahabat, dalam kitab Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan karangan Imam Suyuti diterangkan tentang pernikahan di antara sesama jin dapat dilandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutkah kalian mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuh kalian? Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Hal ini menjadi bukti bahwa setan dan jin saling menikah untuk mendapatkan keturunan. Dalam firman Allah yang lain, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, yakni penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. Ayat ini menunjukkan bahwa para jin juga melakukan hubungan intim. Ibnu Abi Hatim mengatakan, anak keturunan dari jin beranak pinak sebagaimana anak keturunan Adam yang juga beranak pinak, dan mereka itu lebih banyak jumlahnya. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin satu golongan dari jenis manusia. Setiap kali ada satu anak manusia dilahirkan, maka lahir pula 9 anak jin. Sementara itu, mengenai pernikahan antara jin dengan manusia, hal ini sangat mungkin terjadi, sebagaimana dalam firman Allah, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Quran Surat Al-Isra ayat 64. Imam Sa'labi berkata di dalam Fiqhul Lugha, anak yang dilahirkan dari perkawinan antara jin dan manusia disebut al-khunnas, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara manusia dengan hantu disebut dengan al-amluk. Dalam sejarah Nabi Sulaiman, ada seorang ratu bernama Balqis yang menjadi ratu dari kerajaan Saba. Dalam banyak riwayat, Balqis adalah anak dari hasil perkawinan antara manusia dengan jin. Ibnu Al-Kalbi berkata, ayah Balqis menikah dengan jin yang bernama Royhanah bin As-Sakan, lalu melahirkan Balqis atau disebut pula Balqomah. Ada yang berpendapat telapak kakinya seperti telapak kaki hewan dan di lengannya ada bulu-bulu. Nabi Sulaiman menikahinya, lalu memerintahkan setan-setan untuk membuatkan kamar mandi dan tempat perapian. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zuhair bin Muhammad bahwa Rasulullah bersabda, salah seorang kedua orang tua Balqis adalah jenis jin. Namun pada zaman sekarang, pernikahan antara jin dan manusia banyak dimakruhkan oleh para ulama karena mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ibnu Abi Dunya mengatakan di dalam kitab Al-Hawatif bahwa ada seorang laki-laki menemui Hasan bin Abdul Hasan seraya berkata, wahai Abu Sa'id, ada seorang laki-laki dari jenis jin melamar salah seorang gadis kami. Maka Al-Hasan berkata, janganlah kalian menikahkannya dan jangan pula kalian memuliakannya. Lalu orang itu menemui Qatadah dan berkata, wahai Abu Al-Khattab, ada seorang laki-laki dari jenis jin melamar gadis kami. Maka dia menjawab, janganlah kalian menikahkannya. Jika dia menemui kalian, katakan kepadanya, kami akan mengusirmu. Kalau memang engkau jin muslim, tentunya engkau akan meninggalkan kami dan tidak mengganggu kami. Mengenai tentang anak yang lahir menjadi banci, telah diterangkan dalam kitab Tahrimul Fawahish.
Imam At-Turtusi menyatakan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang banci adalah anak-anak jin. Ada yang bertanya, bagaimana hal itu terjadi? Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menciptakan tempat tidur, sehingga seorang suami menyetubuhi istrinya, padahal dia sedang haid. Jika dia menyetubuhinya, maka setan lebih dahulu menyetubuhinya, lalu dia hamil, dan lahirlah anak yang banci. Wallahu a'lam bishawab.